Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aminah. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara. Seperti apa pengertian negara, fungsi negara, tujuan negara, unsur-unsur negara, dan bentuk-bentuk negara. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan negara? Negara adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah, yang umumnya memiliki kedaulatan. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain. Negara terluas di dunia adalah Rusia, sedangkan yang populasinya terbanyak adalah Tiongkok. Sudan Selatan adalah negara baru yang baru memperoleh kemerdekaannya pada tahun 2011. Yang kedua, fungsi negara. Fungsi negara secara umum ada 4, yakni melaksanakan ketertiban. Fungsi pelaksanaan ketertiban ini hadir untuk mengatur masyarakat agar terciptanya kehidupan bernegara yang baik sesuai dengan tujuan dan cita-cita negara. Fungsi kemakmuran dan kesejahteraan. Fungsi ini makin penting seiring berjalannya waktu, terutama bagi negara yang menganut paham negara, kesejahteraan atau welfare state. Dalam hal ini, negara berupaya agar masyarakat dapat hidup dan sejahtera, terutama di bidang ekonomi dan sosial masyarakat. Fungsi pertahanan. Fungsi pertahanan menjadi satu di antara fungsi yang sangat penting. Fungsi ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan terjadinya serangan dari luar. Jadi, negara wajib melindungi rakyat, wilayah, dan pemerintahannya dari berbagai ancaman, tantangan, serangan, dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dan yang terakhir, fungsi keadilan. Fungsi negara ini dilaksanakan oleh badan-badan hukum, khususnya badan-badan peradilan negara, harus dapat menegakkan hukum secara tegas dan tanpa adanya unsur kepentingan tertentu. Fungsi negara menurut para ahli. Ada beberapa orang ahli yang mengemukakan fungsi negara. Tetapi yang akan saya jelaskan ini hanya ada tiga orang ahli. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa searching di internet. Yang pertama, fungsi negara menurut Montesquieu. Montesquieu mengemukakan tentang teoria politika, yaitu sebuah teori yang menjelaskan 3 fungsi negara, yaitu legislatif atau membuat undang-undang, eksekutif atau melaksanakan hukum, dan yudikatif atau mengawasi agar undang-undang yang dibuat dapat berjalan sebagaimana mestinya. Yang kedua, fungsi negara menurut John Locke. Fungsi ini dikenal sebagai teori pemisahan kekuasaan. Yang pertama, legislatif atau membuat undang-undang, eksekutif atau melaksanakan peraturan, dan yang terakhir, federatif atau mengurusi masalah hubungan luar. Yang terakhir, fungsi negara menurut Maria Budiarjo. Yang pertama, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya, menegakkan keadilan bagi semua warganya melalui perangkat penegak hukum atau misalnya badan peradilan, polisi, dan lain-lain. Mencegah konflik yang bisa timbul di masyarakat dan menerapkan sistem kontrol guna mencapai tujuan bersama. Dan melalui sebuah aspek pertahanan dan keamanan guna mencegah negara dari serangan dari pihak luar maupun dalam negeri itu sendiri. Yang ketiga, tujuan negara. Tujuan negara secara umum yaitu dapat dilihat pada perwujudan beberapa unsur, seperti keadilan, kemakmuran,
keamanan, dan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan banyak teori yang ada, secara umum ada 5 tujuan negara yang paling utama di antaranya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan keadaan agar rakyat bisa mencapai keinginannya secara maksimal. Yang kedua, memajukan kesusilaan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, mencapai penghidupan dan kehidupan yang aman dan tentram dengan taat kepada Tuhan. Pemimpin negara dalam menjalankan kekuasaannya berdasarkan kekuasaan Tuhan. Yang keempat, berusaha menyelenggarakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman agar mencapai tujuan negara yang tertinggi, yaitu kemakmuran bersama. Dan yang terakhir, memelihara dan menjamin terlaksananya hak-hak asasi manusia. Kemudian penguasaan dibatasi oleh hak-hak asasi manusia. Tujuan negara menurut para ahli. Menurut Roger Hasseltau, tujuan negara memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Menurut Paul Jidlaski, tujuan negara adalah menciptakan keadaan di mana rakyatnya mampu mencapai keinginan-keinginan secara maksimal. Sedangkan menurut Plato, tujuan negara adalah memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai individu maupun makhluk sosial. Dan yang terakhir, menurut Thomas Aquino dan Agustinus, tujuan negara itu untuk mencapai kehidupan dan penghidupan yang aman dan tentram, dengan taat di bawah pimpinan Tuhan. Pemimpin negara menjalankan kekuasaannya hanyalah berdasarkan kekuasaan Tuhan yang diberikan kepadanya. Yang keempat, unsur-unsur negara. Unsur-unsur suatu negara itu meliputi berikut ini. Yang pertama, rakyat. Rakyat adalah semua orang yang mendiami wilayah suatu negara. Rakyat adalah unsur yang terpenting dalam negara, karena rakyat yang mendirikan dan membentuk suatu negara. Yang kedua, wilayah. Wilayah merupakan tempat tinggal rakyat di suatu negara dan merupakan tempat menyelenggarakan pemerintahan yang sah. Yang ketiga, pemerintahan yang sah. Pemerintahan yang sah dan berdaulat adalah pemerintahan yang dibentuk oleh rakyat dan mempunyai kekuasaan tertinggi. Pemerintahan yang sah juga dihormati dan ditaati oleh seluruh rakyat serta pemerintahan negara lain. Yang terakhir, pengakuan dari negara lain. Negara yang baru merdeka memerlukan pengakuan dari negara lain karena menyangkut keberadaan suatu negara. Pengakuan dari negara yang lain terdiri dari dua sifat, yaitu de facto dan de jure. Pengakuan de facto artinya pengakuan tentang kenyataan adanya suatu negara merdeka. Pengakuan seperti ini belum bersifat resmi, sedangkan pengakuan de jure artinya pengakuan secara resmi berdasarkan hukum oleh negara lain sehingga terjadi hubungan ekonomi, sosial, budaya, dan diplomatik. Dan yang terakhir, bentuk-bentuk negara. Bentuk-bentuk negara ada dua. Yang pertama, negara kesatuan atau unitarisme. Negara kesatuan merupakan negara yang merdeka dan berdaulat. Di seluruh negara yang berkuasa hanya ada satu pemerintahan atau pusat yang mengatur seluruh daerah. Macam-macam bentuk negara kesatuan lainnya ada dua, yaitu negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, yang mana segala sesuatu dalam negara itu langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, dan daerah-daerah tinggal melaksanakannya. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, di mana kepala daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, atau otonomi daerah yang dinamakan daerah swatantra. Negara yang memiliki bentuk negara kesatuan di antaranya adalah Indonesia, Jepang, Filipina, Belanda, Prancis, dan Italia, dan lainnya. Yang kedua, negara serikat atau federasi. Negara serikat merupakan gabungan dari beberapa negara yang menjadi negara-negara bagian dari negara serikat itu. Negara-negara bagian itu
asal mulanya adalah suatu negara yang merdeka dan berdaulat serta berdiri sendiri. Contoh negara dengan negara serikat diantaranya adalah Amerika Serikat, Australia, Jerman, India, Malaysia, Swiss, dan Jerman. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.